Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام بأنحاء البلاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terbilang. Dengan izin dan karunia-Nya semata kita bisa melaksanakan salat Idul Adha pada tahun 1441 Hijriah ini dalam keadaan fisik yang sehat dan kondisi yang lapang. Semoga nikmat kesehatan, waktu luang, dan kelapangan ini bisa kita syukuri sebaik-baiknya untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, sholawat beriring salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kali ini adalah spirit kurban dan ta'awun untuk negeri di masa pandemi. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pandemi COVID-19 atau Corona telah mengubah wajah dunia. Pandemi yang muncul sejak Desember 2019 ini telah merombak seluruh tatanan dan sendi kehidupan umat manusia secara masif di seluruh penjuru dunia. Mulai dari ekonomi, sosial, politik, seni, budaya, hingga agama. Lebih dari 16 juta orang terinfeksi dan lebih dari 633.000 orang meninggal dunia. Seluruh manusia di muka bumi menjadi panik, resah dan penuh ketakutan. Sebagian orang masih mampu bertahan, namun tidak sedikit pula yang mulai dilanda keputusasaan. Banyak orang menjadi stres dan tertekan, bahkan di beberapa negara telah ditemukan kasus bunuh diri karena depresi menghadapi kenyataan karantina dan lockdown yang tidak kunjung berhenti. Berbagai macam kebijakan telah diterapkan oleh seluruh negara di dunia untuk menghentikan penyebaran virus ini. Ilmuwan-ilmuwan dunia juga telah melakukan penelitian mendalam
untuk menemukan vaksin pandemi ini. Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil dan virus ini belum juga menunjukkan data yang menurun. Seharusnya pada puncak inilah pandemi COVID-19 dapat menyadarkan umat manusia atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini telah membuktikan bahwa manusia ternyata adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya. Setangguh apapun dinding-dinding keangkuhan manusia, pada akhirnya runtuh pula. Sehebat apapun kesombongan umat manusia, pada akhirnya hancur lebur dan tidak tersisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia sedang merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Seperti halnya Idul Fitri, tahun ini Idul Kurban kita masih dalam suasana pandemi. Namun demikian, melalui khutbah Idul Adha ini, kami ingatkan bahwa makna merayakan ini bukan berarti kita harus hura-hura dan berpesta pora di tengah gempuran virus corona yang belum mereda ini. Makna merayakan Idul Kurban yang sesungguhnya adalah menumbuhkan rasa kemanusiaan dan sikap solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang terdampak virus corona. Makna merayakan bisa dipahami dengan cara yang berbeda, yakni bersatu padu, gotong royong, dan saling bahu-membahu dalam membantu sesama. Idul Kurban adalah momen terbaik kita untuk menumbuhkan sikap empati antar sesama. Benar bahwa untuk sementara ini jarak fisik kita harus direnggangkan, namun rasa kemanusiaan dan solidaritas kita harus semakin dirapatkan. Pandemi COVID-19 adalah ujian kemanusiaan. Sebagai ujian kemanusiaan, pandemi ini seharusnya dapat membuka pikiran dan mata hati kita akan pentingnya sikap ta'awun, pentingnya sikap saling membantu, peduli, berbagi, dan bekerja sama dalam menghadapi musibah kemanusiaan ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah Idul Adha ini, khatib juga mengingatkan bahwa hakikat Idul Adha bukan hanya wujud spirit dalam menyembelih hewan kurban semata. Namun, hakikat Idul Adha yang sesungguhnya adalah wujud spirit dalam menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada diri kita. Ketika hewan kurban disembelih, pada saat itu pula seharusnya sifat-sifat kebinatangan kita juga ikut disembelih. Sehingga lenyaplah nafsu-nafsu kebinatangan kita. Seperti sikap merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling benar, merasa paling pintar, tidak peduli pada sesama, menindas, serakah, rakus, acuh tak acuh, dan lain-lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbedaan manusia dengan binatang terletak pada akal dan pikirannya. Dengan akal dan pikiran yang dimilikannya, manusia seharusnya mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang halal dan yang haram, antara perintah dan larangan, antara yang menyelamatkan dan yang membahayakan, antara yang hak dan yang batil. Manusia yang tidak menggunakan akal dan pikirannya seumpama binatang yang berjalan dalam wujud manusia. Hari ini betapa banyak binatang dalam wujud manusia yang bertebaran di muka bumi dan telah merusak tatanan alam dunia dengan keserakahan dan kerasukan dan kerakusannya. Manusia yang tidak menggunakan akal dan pikirannya, maka hidupnya akan semaunya sendiri. Semua rambu-rambu diterjang, tidak patuh terhadap norma sosial maupun norma agama. Tidak peduli dengan keselamatan orang lain, bahkan keselamatan nyawa diri dan keluarganya ia abaikan. Seperti mengindahkan protokol kesehatan dan keselamatan di tengah virus corona yang masih mengancam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aristoteles, seorang filosof besar dari Yunani, pernah mengemukakan bahwa manusia adalah termasuk jenis hewan yang berakal sehat, yang berbicara dan bertindak berdasarkan akal dan pikirannya. Sehingga tepat
Jika manusia dalam berbicara dan bertindak tidak berdasarkan akal dan pikirannya, tak ubahnya binatang dalam wujud manusia. Dalam Al-Quran, penggunaan kata akal dan pikiran dengan berbagai macam derivasinya tidak kurang disebut sebanyak 189 kali. Hal ini menunjukkan betapa peranan akal dan pikiran sangat penting dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan, "Afala taqilun?" Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 44. Dan "Afala tatafakkarun?" Apakah kamu tidak memikirkan? Quran Surat Al-An'am ayat 50. Ibadah kurban mengingatkan kembali bahwa manusia haruslah hidup selayaknya manusia yang menggunakan akal dan pikirannya, bukan selayaknya binatang yang diperturutkan untuk hawa nafsunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan warisan dari napak tilas dan sejarah penting Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, di mana ibadah kurban mengandung unsur kepasrahan dan ketundukan seorang hamba kepada Tuhannya, seraya dilanjutkan dalam bentuk penguatan relasi kemanusiaan. Hakikat kurban tidak hanya ekspresi kesolehan individual saja, namun hakikat kurban adalah wujud dari kesolehan sosial yang mengandung unsur penguatan relasi kemanusiaan melalui momen berbagi antar sesama. Semangat kemanusiaan di balik ibadah kurban menjadi sangat penting untuk diaktualisasikan saat ini, khususnya di tengah masyarakat yang terdampak pandemi, baik itu dalam bentuk hewan kurban atau dalam wujud lainnya seperti dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui lembaga-lembaga untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di daerah tertinggal, di daerah terpencil, dan juga daerah terluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban juga mengandung pesan moral yang kuat untuk merekatkan ikatan persaudaraan dalam berbangsa dalam bentuk ta'awun, berbagi, dan peduli di tengah pandemi. Semangat kemanusiaan di balik ibadah kurban harus melahirkan sikap empati antar sesama, sehingga pasca berkurban tidak ada lagi penolakan jenazah pasien positif corona, tidak ada lagi pengusiran dan pengucilan terhadap saudara-saudara kita yang terinfeksi, tidak ada lagi yang kesusahan dan kelaparan karena karantina atau lockdown dan lain-lainnya. Cara terbaik agar kita bisa melalui ujian kemanusiaan ini adalah dengan saling menguatkan satu sama lain. Nabi besar Muhammad SAW telah berpesan bahwa orang mukmin dengan orang mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang fungsinya selalu menguatkan satu sama lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nabi besar Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa umat Islam antara yang satu dengan yang lainnya harus saling mencintai, mengasihi, dan juga menyayangi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita umat manusia ini bagaikan satu tubuh. Hal ini sesuai hadis Nabi yang artinya seumpama tubuh. Jika ada suatu anggota tubuh kita ada yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga ikut merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Begitulah hakikat persaudaraan dalam Islam. Mari kita jadikan ibadah Idul Kurban sebagai momentum terbaik untuk bangkit dan mempererat tali persaudaraan, baik itu persaudaraan seiman atau persaudaraan sebangsa dan sepenanggungan. Dengan Idul Kurban, kita perkuat dan kita rapatkan kembali solidaritas dan akhlak kemanusiaan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah singkat kita pada kali ini. Semoga kita semua dapat melewati ujian pandemi COVID-19 ini, dan semoga Allah segera angkat virus corona dari muka bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم واشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا وأصلح في أوطاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.